Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam online service ibadah raya Gereja Bethel Indonesia Sola Gracia Padang. Sesuai dengan arahan dan keputusan dari Gembala Sidang yang memperhatikan himbauan dan juga anjuran dari pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan massal, salah satunya ibadah, maka GBI Sola Gracia memutuskan untuk melakukan pelayanan secara online service pada hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap peribadatan umatnya. Karena itu kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita untuk menerima pelayanan pada pagi hari ini. Dan juga kami menginformasikan kepada kita semuanya bahwa ibadah-ibadah kategorial kita untuk sementara ini kita alihkan kepada online service juga. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa melihat update-nya melalui sosial media gereja kita. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita, dan juga kita fokus untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya Yonatan Tahir Sirait mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan sampai detik ini Tuhan masih menjaga dan memelihara hidup kita. Dalam kondisi dan keadaan saat ini yang sangat mengecewakan kita, menyedihkan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Saudara harus percaya bahwa dengan iman kita akan bisa mengalahkan dunia. Kita akan siapkan hati kita saat ini untuk datang menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kita datang ke hadiratnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan senang hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu
pujian ini bersama-sama. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama. Katakan ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Salam puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Rabb, ku sembah Kau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala puji dan hormat kami berikan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Raja, ku sembah Kau. Yesus Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus yang maha tinggi. Allahku ya Raja, katakan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Salam puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku ya Raja, katakan ku sembah Kau Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindukan Engkau melawat setiap hati kami saat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, biarlah lawatan-Mu terus menjamah setiap kehidupan kami. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, jamahlah setiap hati kami Bapa. Tempat yang maha tinggi. Allahku ya
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada saat ini Tuhan hanya karena anugerah-Mu Bapa. Sungguh besar setia-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau layakkan kami saat ini untuk datang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Itu besar kasih Allah bagi kita. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bagi Tuhan, kita agungkan Dia. Allah yang telah selamatkan hidup kita. Haleluya.
bagi Dia kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, yang kami sembah dalam segenap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bergirang di hadapan-Mu. Dalam Engkau rapilah Engkau setiap hati kami ya Bapa. Yang siap bergirang bagi Allah kita, sama-sama kita katakan amin. Bisa berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara dimanapun berada saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, di saat kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita percaya iman kita dikuatkan sehingga kita mampu untuk melawan siasat iblis. Kita mampu dengan iman kita untuk mengalahkan iblis. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Tuhan, Kau ajaib heran. Jangan
percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit hanya untuk kita, amin. Untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan dan kita inspirasikan itu, kita ekspresikan hidup kita ini kepada Tuhan dan kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Dia mati bagiku, dia mati bagimu, dia mati bagi kita semuanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penanganku. Mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penangan. Katakan dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Yes, dia sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Katakan dia ada dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Katakan ini sabutku. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you. He is so good to you. Hallelujah. So good to Jesus, he's so good to you. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang besar bagi setiap kami, Tuhan. Kami bisa datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur kepada-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau pada saat ini, ya Tuhan. Inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Engkau berkati dan urapi setiap persembahan ini
biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah, khususnya di gereja kami di Sola Gracia di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap teman-teman yang memberikan, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita naikkan pujian kita. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga batu yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga batu yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Katakan, ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat
mengadukan segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Apa yang terjadi saat ini, mari percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap hati kita. Tuhan sanggup untuk melindungi kita, menudungi dan membentengi hidup kita. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban pahitnya. Haleluya. Dan tak pernah bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Katakan hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Katakan hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Di hadapan Tuhan Bapa kami yang sangat luar biasa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan atas hidup dan kematian, yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang setiawan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu hingga sekarang ini. Di atas segala sesuatu Engkau berkuasa, di atas segala gelombang dan deru lautan, di atas segala peristiwa yang menakutkan, Engkau ada dan lebih dari semuanya. Kami percaya kepada Engkau Bapa. Karena itu kami Tuhan bersuka cita dan hati kami tetap beria-ria. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang telah menebus, yang telah membeli kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sehingga kami menjadi ada sebagai apa adanya hari ini di dalam Kristus, dan di luar Engkau kami tidak akan mendapat apapun bagian hidup kami, melainkan kematian dan kebinasaan yang kekal. Tapi Tuhan telah panggil kami ke dalam persekutuan dengan anak-Mu,
dunia yang buat kami bersuka cita. Sehingga hari ini Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Lihatlah umat-Mu yang tidak bisa beribadah di satu tempat karena kami bersepakat semua untuk bersehati memerangi virus corona yang sedang menjangkiti bukan saja negeri kami, tapi seluruh dunia. Karena itu Bapa, kami berusaha untuk memperkecil peluang korban dan kematian dengan tinggal di rumah. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi carrier atau terjangkiti atau juga menularkan. Bebaskan kami dari semua penyakit, dari virus corona di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu tinggal di rumah, ada di daerah-daerah di mana mereka berada di kota Padang ini. Di setiap bilangan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan berkati persekutuan, berkati tiap ayah sebagai kepala keluarga yang hari-hari ini harus memegang dan mengendalikan semua fungsi keimamatannya. Jadi imam-imam keluarga membangun rumah tangganya sehingga lebih baik dan didapati benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami percaya dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah doa syukur kami. Kami mau dengar firman-Mu, berfirmanlah. Berkata-katalah Tuhan, urapilah kami semua dengan Roh Kudus, baik yang ada di sini juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati sehingga kapanpun Tuhan kebenaran ini diperdengarkan, Engkau terus berkuasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Boleh kembali ke tempatnya. Hari ini kita beribadah dalam ibadah live streaming karena kita tahu bahwa ada kesepakatan internasional bahwa social distancing adalah menjadi kesepakatan di mana dengan demikian kita memperkecil peluang menyebarnya wabah corona ini ke setiap-tiap orang. Barangkali ini kontribusi yang sangat kecil kelihatannya, tapi besar dampaknya. Jadi kalau kita bisa menahan diri tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan bahkan beribadah di rumah, kita akan memperkecil korban atau peluang untuk di mana wabah ini menyebar kemana-mana. Kita berdoa supaya persoalan ini, wabah ini cepat mereda. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kehendak Allah dalam hal ini. Artinya kita tahu bahwa memang dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini sebagaimana yang dikatakan Alkitab bahwa menuju kebinasaannya. Alkitab mencatat dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tinggal tetap. Berarti dunia yang kita kenal sekarang memang akan lenyap. Jadi kalau ada persoalan-persoalan seperti virus corona hanya menjadi tanda-tanda awal, pendahuluan. Kalau ibarat dalam sebuah pidato, buku atau apa ini baru prolog. Dan kita percaya akan datang persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Tapi kita percaya bahwa setiap orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan pasti dijagai dan dipelihara Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang berada di rumah, di tempat di mana saudara berada, di semua wilayah Kota Padang. Bahkan beberapa mungkin senior members ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mengucapkan selamat beribadah dan mari kita dengarkan firman Tuhan sesuai dengan serial khotbah yang setelah ditetapkan. Maka hari ini saya akan khotbah dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 tentang bagaimana kita diajar Tuhan untuk mengetahui bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan darurat sekarang ini sebenarnya harusnya membawa setiap orang, apapun agamanya, semestinya makin takut kepada Tuhan. Amin. Semestinya orang-orang sekarang yang beragama, mau agama apa saja, dengan segala doktrin, pemahaman,
pendalaman imannya harusnya makin dekat pada Tuhan. Semua orang harus mulai koreksi diri, introspeksi diri. Setiap orang harus sudah mulai berpikir, kayaknya ini akhir dunia akan terjadi. Jadi sebenarnya setiap orang harus mulai memperbaiki. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua kepercayaan atau agama punya konsep keselamatan. Sebagai Kristen kita bersyukur bahwa kita telah ditebus. Alkitab mencatat, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah anak domba Allah yang sama dengan darah domba. Dan kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Jadi di dalam Kristenan ada konsep keselamatan di dalam Yesus. Itu sebabnya menyingkirkan Yesus dari kekristenan, meniadakan Yesus dari kekristenan, atau menurunkan fungsinya sebagai juru selamat, menurunkan fungsi, tugas Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, atau meniadakan kematiannya, tidak mengakui kematian Kristus dengan mengatakan bukan Yesus yang mati, tapi ada muridnya yang mirip dengan dia. Sama saja menolak keselamatan. Apapun yang kita tidak terima perihal tentang Yesus, itu sama dengan menolak keselamatan. Nah, kekristenan telah menerima keselamatan itu. Artinya, saudara, di dalam Kristus ada keselamatan. Nah, setiap kita yang telah ada dalam Yesus pasti selamat. Nah, dengan kondisi seperti sekarang saya katakan tadi bahwa setiap agama mestinya mulai koreksi diri, berbuat lebih baik. Kita bersyukur ya, para tokoh-tokoh agama lain sepakat. Hari-hari ini sepertinya kalaupun ada orang-orang tertentu terlepas, mohon maaf saya tidak mengatakan ada konflik agama, tetapi ada orang-orang yang selama ini tegang bersih tegang, sindir menyindir, mengatakan agamanya lebih hebat dari agama lain. Hari-hari ini sudah mulai menyerukan dengan sejuk kepada umatnya supaya social distancing ini berhasil. Supaya orang di rumah, bertahan di rumah, pertemuan-pertemuan akbar, KKR, seminar-seminar ditiadakan, di stop dulu, dipending dulu. Beberapa acara kita akan kita stop. Tanggal 1 Mei nanti kita tidak jadi family day. Kemarin kita harusnya di Air Manis untuk adakan baptisan untuk beberapa orang, banyak remaja dan beberapa keluarga, kita pending. Saya tidak tahu kalau ini sampai bulan Agustus, maka Rise and Shine juga akan stop, tidak jadi. Kita lebih mementingkan kepada kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang lebih universal. Bukankah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terlibat di dalam kehidupan dan menaikkan harkat, martabat, nilai-nilai kehidupan manusia. Kita harus percaya itu. Jadi jangan karena pemahaman kita yang sempit atau iman kita yang besar, dalam tanda petik kita sangat rohani, tapi kita nggak peduli orang lain. Tidak seperti itu. Ada orang berkata bahwa Musa menentang, Daniel menentang, terus apa lagi ya? Banyak semua tokoh-tokoh, Paulus menentang, Petrus dan Yohanes menentang, rasul-rasul menentang. Ini kan bukan soal orang Kristen dilarang beribadah. Ini soal semua rakyat negeri dan seluruh dunia menahan diri untuk tidak keluar rumah lebih baik dan mengadakan semua kegiatannya dari rumah sedapat mungkin. Tapi kalaupun misalnya harus keluar, ya perlindungilah diri dengan baik secara perlindungan kesehatan dan juga berdoalah kencang-kencang, berdoalah sungguh-sungguh. Saudara, kita berdoa supaya persoalan ini cepat selesai. Kalau ini tidak selesai, kita tidak tahu. Hari-hari ini orang-orang pekerja harian sudah berapa hari ya? Sejak dikatakannya atau merebaknya di Indonesia, kalau salah tanggal 2 Maret ya. Nah itu sudah berapa lama kalau seminggu saja orang pekerja harian tidak bekerja. Kita sedang berpikir nih, pelayanan masyarakat kita akan buka posko apa? Apakah kita akan pergi atau minimal jemaat kita yang kehidupannya sehari-hari, bekerja sehari-hari, kalau perharian dia sudah tidak dapat apa yang diperolehnya, tentu akan berkurang kemampuan untuk mendapatkan makanan setiap hari. Gereja harus tampil di sini dan kita harus berdoa. Kemarin kita rapat terbatas dan tidak sempat membahas itu. Sepertinya kita perlu membahas itu mungkin di kalangan badan pekerja daerah, sehingga kita bisa buka posko-posko atau satuan tugas yang dibentuk, baik posko untuk pelayanan masyarakat dan juga satuan tugas untuk taruna siaga bencana yang mungkin bisa menangani hal-hal lain. PB dengan beberapa orang mengatakan untung hari-hari ini tidak gempa,
Karena kalau gempa kita keluar rumah, sementara corona kita di dalam rumah. Kalau gempa dan corona kita mau di mana? Satu di luar kaki dan satu di dalam. Jadi satu kaki di luar rumah, satu kaki di dalam rumah. Sehingga gempa menuntut keluar satu, dan corona menuntut di rumah satu. Jadi kita berkata antara corona dan gempa, aku berlaku adil. Karena dikatakan tadi orang-orang yang tidak berlaku adil tidak masuk kerajaan surga kan. Jadi kita berdoa. Orang-orang bisa saja saudara, orang-orang yang mulai terciderai perekonomiannya. Kita berdoa supaya tidak terjadi penjarahan-penjarahan. Orang-orang kita harapkan tidak ada yang hidup mewah hari-hari ini. Hidup sederhana, berbagi. Toh kalau Tuhan Yesus datang, harta kekayaan apapun tidak bisa kita bawa. Tidak ada percuma. Orang-orang yang selama ini menjual mobil pun pending. Orang nggak mungkin beli mobil, beli laptop, beli apa. Orang berpikir bagaimana beli beras, gandum, tepung, minyak, gula, dan 9 bahan pokok, sembako. 9 bahan pokok itu paling penting hari-hari ini. Dan Alkitab sudah mencatat itu, siapa yang menahan gandum akan dibenci, dan tapi siapa yang memberikan gandum akan disukai, atau akan disayangi, dihormati. Nah, kita harus ikut ambil bagian di situ. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita tahu bahwa keadaan di Korintus pada waktu itu, yang dimana Paulus sedang menulis surat ini, adalah sangat kritis. Orang-orang Korintus menganggap bahwa kalau mereka sudah terima Yesus, mereka sudah pasti selamat dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka terseret kembali kepada dosa-dosa mereka. Dosa-dosa yang lama, dosa-dosa yang kehidupan Korintus itu seperti pernah saya katakan Korintus Testai, bahwa orang-orang itu hidup dengan kedagingan yang sangat tinggi. Dosa-dosa amoral kuat sekali di sana. Ada bahkan pelacuran bakti yang pernah saya sampaikan di sini. Dan saya percaya ketika mereka sudah menjadi biasa, dengar baik-baik para pelayan-pelayan. Orang-orang kalau sudah merasa terbiasa, sudah biasa, sudah tidak merasa sangat spesial lagi hidup kekristenannya, sudah tidak merasa spesial lagi pelayanannya, akan menjadi sangat terbiasa dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kita ini memang cenderung seperti itu. Coba kalau saudara duduk, ketemu dengan orang di dalam pesawat, saudara pasti berlaku sopan. Pak, Bu, mau kemana? Ke Padang ya? Mana? Padang, nggak ada kan? Belum kenal, berani begitu. Gak mungkin, destinasi naik pesawat misalnya. Mana? Padang. Mana yang Padang? Nggak ada itu. Pasti. Nggak ngomong gitu, cuma senyum tapi tunduk. Padang juga. Iya Pak, Pak ke Padang. Tapi coba kalau ini hubungan dengan Bapak ini ternyata bisa berlanjut, ngomong dan lain-lain. Akhirnya jadi sahabat, jadi teman. Lama-lama, Bapak di mana? Bapak sih ditunggu-tunggu datang. Bapak memang suka begitu. Berani gitu Pak. Udah terbiasa. Pelayanan-pelayanan Kristiani, pelayanan-pelayanan gerejawi juga akhirnya orang-orang mulai terbiasa. Saya nggak tahu nih, masing-masing uji dirinya dulu. Waktu Yanto pertama kali disuruh naik mimbar pelayanan, Bang Torang di tenda, di Jondul pertama kali dikasih di gitaris, disuruh muncul saja. Janganlah Pak, jangan dulu Pak. Nggak apa-apa, kau masuk, kau udah bisa jadi gitaris. Apa-apa nggak dulu Pak, yang lain lah dulu Pak. Aku masih apa, biar kami lihat aja dulu Pak. Kamu sudah saatnya naik nak. Tapi apakah hati kita masih sama seperti waktu kita dulu dipanggil? Apakah hati kita masih terus bisa kita pertahan dengan cinta mula-mula kita untuk menjaga segala sesuatu, bahkan dimensi-dimensi pelayanan kita menjadi tetap stabil? Persoalannya orang-orang yang sudah terbiasa menganggap akhirnya semua menjadi ya udahlah biasa aja. Makanya banyak orang-orang yang saya lihat akhirnya ibadah pun berlomba-lomba duduk ke belakang. Kalau senior malah lebih ke belakang dia. Kalau junior ke depan, adik-adik lah di depan. Senior-senior, bahkan sekarang saya lihat ada banyak orang-orang duduk di balkon. Kalau sudah menduduki posisi-posisi ini, duduk di balkon saja, duduk saja di balkon gitu. Saya nggak tahu. Makanya saya katakan tadi kepada operator sound system, jangan izinkan siapapun duduk di sini. Biar orang masing-masing kembali kepada fungsi dan tugasnya masing-masing. Posisinya masing-masing. Saya melihat di dalam waktu zaman saya masih sekolah di Petamburan,
dan sesekali juga datang pelayanan ibadah di Jakarta. Kadang saya khotbah di gereja-gereja tertentu, habis saya khotbah, saya panggil pemusik, nggak ada, pemusik pada pergi. Karena khotbah saya percepat sedikit dari yang mereka duga. Apa mereka sedang makan bakso, sedang makan somai. Lalu dipanggil pemusik, pemusik mana pemusik? Karena mereka duga, cepat banget nih pendeta tamu nih, khotbah tamu. Bisa kalau gembala kita bisa kita tebak ya. Udah makan pangsit, nambah ke somai pun masih sempat lagi kita ini. Tapi karena pengkhotbah tamu nggak bisa ditebak, tiba-tiba pemusiknya sudah main-main, makan-makan. Oh ini nggak di Sola Gracia nggak sejelas itu. Mirip-mirip itu bisa gitu ya. Jadi jangan merasa terbiasa. Nah jemaat di Korintus akhirnya nggak sadar terseret lagi kepada persoalan-persoalan amoral. Dosa-dosa mores. Dan mereka berpikir bahwa mereka sambil begitu karena sudah statuta menjadi Kristen, sudah menerima keselamatan dalam Kristus, berpikir bahwa mereka tetap menjadi ahli waris dari keselamatan yang telah diberikan itu. Jadi mereka menganggap bahwa mereka sekalipun mereka telah memutuskan hubungan dengan Kristus, menyangkal atau hidup tidak sepadan dengan firman, hidup dalam kemejatan, ketidaksetiaan, ketidakadilan, mereka masih merasakan bahwa mereka masih menerima warisan dan terjamin di dalam Tuhan. Tidak. Karena mereka sendiri telah menarik diri mereka. Dalam hukum perjanjian pun, apabila para pihak dan satu pihak dari kedua para pihak itu telah menyangkali dan melakukan prestasi, perjanjian batal. Amin. Perjanjian itu bisa berhenti. Ada beberapa syarat perjanjian itu berhenti. Salah satunya ya prestasi itu. Apabila seorang telah membatalkan dan tidak memenuhi hukum dari perjanjian itu, ya selesailah perjanjian itu. Dari pihak Allah, Allah setia, haleluya. Tapi dari pihak kita harusnya kita setia, sama seperti dia setia. Hari-hari ini setiap pagi saya berdoa pagi, selalu saya nyanyikan lagu lama. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Amin. Amin Yanto. Haleluya Yanto. Amin. Kita percayakan hal itu. Jadi orang-orang di Korintus berpikir Tuhan setia, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya dalam keadaan seperti sekarang yang seperti kita lihat ada perang di sosial media, orang-orang yang masih mengklaim Mazmur 91, mengklaim Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah gerangan pertolongan kepadaku, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matahari tidak akan menyakitimu, bulan tidak akan menyakitimu. Ya kan? Saya mau katakan tidak salah, tapi ada banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi rohani karena takut mati. Padahal seperti yang saya sebutkan bahwa corona tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 ayat 38. Ya, Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, bakteri lain, virus lain. Amin. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bahkan dalam pasal ayat 37 dikatakan kita dalam semuanya itu lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Itu sebabnya kita kalau mengantisipasi tidak mau bergaul banyak, tinggal di rumah. Jangan karena takut mati, karena mau kontribusi terhadap kehidupan ini. Mau berkontribusi dengan kehidupan ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Jadi orang-orang Kristen yang ada di Korintus dipedaya oleh dunia ini. Dipedaya oleh dunia. Dipedaya oleh keadaan pada waktu itu. Dipedaya oleh filsafat. Dipedaya oleh tradisi dan adat istiadat. Kita Kristen sekarang juga harus belajar. Jangan sampai kita dipedaya seperti itu. Kita dipedaya sebegitu rupa, kita lupa bahwa kita harus menjaga keselamatan kita lebih daripada apapun. Katakan amin. Menjaga keselamatan kita lebih daripada harta kekayaan kita, lebih daripada tujuan hidup yang lain. Sebab Kristus pun, Allah sendiri pun menjadikan kita harta kesayangannya, menjagai kita lebih dari apapun yang pernah Dia telah ciptakan. Jadi sesungguhnya harusnya sebanding antara hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan ibadah. Jangan menjadi orang Kristen yang diperdaya oleh iblis. Dan iblis memang kepiawaiannya, keahliannya adalah memberikan tipu daya. Bukankah Alkitab mencatat bahwa iblis adalah bapa pendusta? Tidak ada senjata iblis yang lebih ampuh daripada dusta. Persoalan di Taman Eden membuktikan jelas bahwa iblis menipu, memberikan tipu daya kepada pasangan Adam dan Hawa. Hari-hari ini dia memberikan tipu daya. Kedua, setelah tipu dayanya berhasil, senjata iblis yang kedua adalah menebarkan rasa takut, menebarkan teror. Orang takut, sementara Alkitab mencatat roh yang ada pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian. Dan kalau sudah kita ditipu daya lalu takut, maka semua keadaan kita, spirit kita, jiwa kita, hormon kita, organ tubuh kita melemah karena sudah dicekam oleh rasa takut. Sementara firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ada orang berkata bahwa berdoa dengan sungguh-sungguh, baik dengan akal budi, dengan roh, membuat kita kuat. Hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, Rasul Paulus berdoa dengan rohnya dan berdoa dengan akal budi. Tidak cukup hanya berdoa dengan roh dan dengan akal budi, tapi dua-duanya. Berdoa dengan akal budi tanpa berdoa dengan roh juga tidak cukup. Karena ketika kita berdoa dengan akal budi dan kemampuan kita terbatas, kita harus berdoa dengan roh kita. Dan Roh Kudus berdoa melalui kita untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kita menjadi kuat. Ada hal yang tidak bisa dianalisa secara ilmiah. Mungkin orang berkata begini, ya kalau nggak bisa dikaji secara ilmiah, ya nggak bisa. Oh, namanya kerohanian. Saya sekalipun tidak bisa dikaji secara ilmiah, apapun tidak bisa dikaji secara ilmiah, iman saya. Kalau syukur-syukur kalau ada yang bisa mengkaji, dan betul itu iman Bapak itu loh. Saya udah kaji dan menurut beberapa pendapat para dokter atau para ahli, memang begitu gini, ya silahkan. Tapi kalaupun nggak bisa dikaji, nggak masalah bagi saya. Ya iman saya. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin, saudara. Jadi kalau kita semangat, kita sukacita, kita bernyanyi, roh kita beria-ria memuji Tuhan, bahkan berdoa dalam bahasa roh untuk waktu-waktu dan kehendak Tuhan bagaimana untuk kita akan diberi kemenangan. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, jangan kena tipu daya oleh dunia ini dan oleh iblis, karena senjata iblis adalah tipu daya. Kita tidak akan menemukan keadilan di luar Kristus. Kalau keadilan menurut definisi dunia atau definisi umum kan, ada yang mengatakan kembalikanlah hak seseorang kepada orang itu. Ada lagi berlaku adil sesuai dengan mengembalikan porsi-porsi yang pas buat orang-orang tertentu. Tapi sementara orang lain berkata sebetulnya kita ini keadilan itu masih antara pengharapan yang akan datang dengan kondisi yang sekarang. Bahwa keadilan itu sebenarnya belum tercapai sampai hari ini. Banyak orang berkata seperti itu. Tapi keadilan yang dimasukkan oleh Rasul Paulus di situ, setelah dia mengkritisi semua perilaku, kehidupan, cara-cara hidup jemaat di Korintus, barulah dia mengatakan itu. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dimulaikan ketika mereka hidup baik dalam percabulan, mulai mereka membawa persoalan-persoalan mereka ke hukum dunia, meminta orang-orang dunia menjadi penasehat-penasehatnya, yang semestinya mereka harus tahu bahwa
fungsi mereka pun ditetapkan Tuhan, orang-orang Kristen, gereja Tuhan, menjadi hakim nanti di kemudian hari. Saya sudah khotbahkan beberapa minggu lalu bahwa kita ini orang Kristen, orang percaya itu adalah hakim, penghukuman atas dunia yang akan datang di tangan orang-orang percaya, di tangan orang-orang kudus. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, tidak mungkin ada keadilan di luar Kristus. Itu sebabnya kalau kita menjadi berlaku tidak adil, tidak mungkin kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada orang-orang yang berpikir di dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pelayan, kok yang satu bisa dihormati lebih daripada yang lain? Allah itu adil, saudara. Orang yang berbuat banyak tentu akan mendapat lebih banyak. Orang yang menabur banyak akan panen lebih banyak. Itu keadilan. Hukumnya jelas, tabur tuai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Itu adalah keadilan. Jadi kalau kita misalnya tidak pernah menabur kebaikan, sebagai pelayan Kristus kita tidak humble, tidak merendah, tidak menjadi hamba yang sesungguhnya. Kita hanya sibuk menjadi pelayan, tapi spirit of humble tidak ada. Spirit kehambaan tidak ada. Spirit of excellence tidak ada. Ya melayani sajalah, sudah. Dan pelayanan bagi saya, ya main gitar, itu pelayanan selesai. Padahal saya berapa kali menyampaikan bahwa sesungguhnya hamba Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang paling hina sekalipun. Bisa mengerjakan sesuatu yang paling kasar sekalipun. Bisa mengerjakan sesuatu yang orang abaikan, yang tidak diambil oleh orang karena tidak populis. Tapi hamba yang betul bisa melakukan itu. Dan kalau orang-orang bisa melakukan itu, apakah tidak adil? Kalau orang yang telah turun ke tempat yang paling kotor, layak duduk di tempat yang paling bersih. Apakah tidak adil kalau orang telah duduk di tempat paling rendah, layak duduk di tempat paling tinggi? Apakah tidak adil kalau orang telah merendahkan diri dan duduk di tempat paling hina, lalu kemudian duduk di tempat paling mulia? Adil enggak? Adil. Jadi kalau kita belum sampai kepada pemahaman seperti itu, ya tidak mungkin kita mendapat kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Ini belum bicara sorga, ini baru bicara kerajaan Allah di muka bumi ini. Kehidupan kita sekarang sebagai pelayan-pelayan, orang tidak akan menerima sukacitanya ketika orang tidak memberi lebih banyak. Karena Alkitab mengatakan, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Amin, saudara? Jadi sudah cukup benar. Jadi kalau orang-orang Korintus berpikir bahwa mereka bisa hidup lebih rohani, tapi sementara mereka hidup tidak rohani, hidup dengan cara duniawi, hidup dengan pola-pola kedagingan, bagaimana mungkin mereka bisa menikmati kekayaan kehidupan di dalam Kristus yang harusnya dimiliki oleh orang-orang anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Haleluya, saudara. Yang berikut, kita tidak bisa hidup memuaskan Allah jika kita membiarkan diri memuaskan hawa nafsu kita. Tidak mungkin. Kita nggak mungkin bisa memuaskan hati Tuhan sementara kita juga memuaskan hasrat daging kita. Tidak mungkin. Tidak akan ada. Alkitab mencatat dalam kitab Yakobus, mungkinkah mata air yang satu mengeluarkan air yang tawar dengan air yang pahit? Tidak mungkin. Waktu dia berbicara tentang dosa lidah, tidak mungkin juga dari bibir yang sama semestinya ada berkat, dan dari bibir yang sama juga datang kutuk. Itu boleh nggak ya? Itu bisa nggak ya? Bisa, tapi tidak boleh. Karena ada banyak juga bibir-bibir yang sama, yang ngomongnya jelek, gosipnya iya. Kita baru bicara 2 topik yang hangat kan, waktu kita dialog interaktif di antara pemuda. Bulan yang lalu kita bicara apa? Ada apa dengan curhat? Kebutuhan atau tren? Sekedar tren atau memang kebutuhan? Lalu masuk kepada bermuka 2. Nah, nggak tahu nih, bulan depan apa kita bicara tentang bermuka 3? Atau setelah bermuka 2, mungkin kalau kakinya 1000, berarti wajahnya berapa ya? 500 lah ya. Kalau kakinya 1000, mukanya 1000, berarti pincang dia kan? Jadi kalau kaki 1000 berarti ya bagi 2 saja lah. 2 kaki 1 wajah, berarti bermuka 500. Siap-siap dengan topik bermuka 500. Tapi yang mau kita tekankan di situ adalah supaya kita ini meninggalkan cara-cara hidup dunia, memuas-muaskan hawa nafsu. Desember kita bicara stop pubbing, atau apa namanya? Don't say no to pubbing. Topik-topik kita benar-benar untuk membawa supaya gaya hidup kita ini tidak berlaku sama dengan dunia. Adil nggak Tuhan? Kalau orang-orang yang memang tidak mencari kebenaran lalu memperoleh berkat kebenaran, oh adil Tuhan. Tidak adil Tuhan. Maaf,
Orang-orang sekte-sekte lain yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, hanya guru semata. Yang tidak percaya Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi hanya tenaga adikodrati daripada Tuhan, zat ilahi dari Tuhan. Mereka berkata tidak ada neraka, karena tidak adil Tuhan menyediakan neraka katanya. Kok tidak adil? Ya adil lah, kalau ada surga, ya harus ada neraka, itu baru adil. Makanya keadilannya di mana ya mereka? Mereka berkata begini, masakah mungkin Bapa yang baik yang diagung-agungkan oleh orang Kristen, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang murah hati, Bapa pengampun, pemaaf, dan sedang duduk di ruang keluarga di surga dengan anak-anaknya, tapi sementara di neraka menjerit-jerit orang lain. Apakah itu Bapa yang maha kasih katanya? Saya mau tanya kita, apakah begitu definisinya? Apakah begitu kita mengartikan, memaknai keadilan Tuhan itu? Tidak, saudara. Kalau saya sudah katakan ini madu, ini racun, terserah mau pilih mana. Lalu Boas ambil racun, Desti ambil madu. Lalu Boas mati, Desti hidup dan kemaduan. Sementara Boas lupus keracunan. Wajar nggak orang yang mengambil madu, kemaduan, dan orang yang ambil racun, keracunan? Ada kemaduan nggak? Jadi kemaduan itu bilang, udah aku suka di madu gitu. Jadi orang yang kemaduan itu suka di madu, dan orang yang keracunan sudah memang kena racun. Terus siapa yang salah gitu? Adil nggak kalau orang yang keracunan mati dan orang yang mendapat madu menjadi manis? Adil kan? Kan kita sudah beritahu ini racun kalau diminum mati, ini madu kalau diminum segar, sehat, terbuka mata, muncul kekuatan. Adil nggak? Lalu ada yang bilang aku mau dua-dua, mau ku campur madu dan racun itu. Gimana bentuknya? Kan sekarang ini Pak zaman inovasi Pak. Kita racik saja Pak antara madu dan racun. Jadi apa? Jadi dukun. Madu dan racun. Atau maran Pak, marancu. Ale marancu. Nggak bisa. Jadi kalau dikatakan bahwa ikut Yesus selamat, di luar Yesus tidak selamat, ya wajar saja. Bahwa mereka telah menerima upahnya. Dan orang-orang yang duduk dengan Bapa di surga menerima upahnya. Nah sebelum duduk ke surga dalam kerajaan Allah di muka bumi ini, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana dia bisa mendapat kebahagiaan selama kerajaan Allah di muka bumi, apalagi di surga? Karena dia telah berlaku tidak adil dan mempermain-mainkan Tuhan. Jadi berhentilah kita memuaskan hawa nafsu. Dalam khotbah-khotbah, seri khotbah yang terdahulu sudah dikatakan bahwa kita ini harus mematikan segala keinginan hawa nafsu dan kedagingan kita. Sebab tidak mungkin kita bisa hidup di dalam keduanya. Kita ini bukan makhluk-makhluk amfibi, bukan. Kita ini adalah makhluk-makhluk rohani. Sebenarnya kita ini dipersiapkan di muka bumi ini untuk ditempatkan di surga. Katakan amin. Itu tujuan Allah. Jangankan saudara, jangankan manusia yang paling jahat. Iblis sendiri pun sebenarnya nggak suka masuk neraka kan. Kalau boleh jangan masuk neraka. Pak Erastus bilang kemarin, sebenarnya kalau dia juga bisa bikin surga, dia mau bikin surga buat pengikut-pengikutnya. Kalau bisa kenapa enggak? Dan sebenarnya yang dijanjikannya adalah surga. Tapi bohong, mana mungkin dia bisa bikin surga. Enggak mungkin iblis bisa bikin surga. Hanya ada satu yang bisa memberikan surga. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Makanya waktu dia dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu cerita tentang percobaan di padang gurun, waktu dia berkata sembahlah semua ini akan kuberikan kepadamu. Emang dia punya sesuatu? Iblis tidak punya sesuatu untuk ditawarkan, diberikan kepada kita. Bohong. Makanya dia adalah bapa pendusta. Iblis tidak punya apa-apa untuk dibagikan. Dia seperti pemuda yang tidak punya pekerjaan, pemuda yang tidak punya penghasilan, lalu merayu seorang cewek dan berkata, "Dek, ikut abang. Adik akan bahagia." Bahagia apa? Dia nggak punya apa-apa. Amin. Yesus yang punya segala sesuatu. Dan Yesus berani berkata, sekalipun kau menderita kalau ikut aku, konsekuensinya memang harus menderita ikut aku, tapi kau akan bahagia. Haleluya. Dia nggak ngerayu. Yesus nggak ngerayu-ngerayu. Siapa yang ikut aku tinggalkan segala sesuatu. Siapa yang ikut aku jangan menoleh ke belakang. Siapa yang ikut aku meluku, membajak, tidak boleh melihat ke belakang. Yang melihat ke belakang tidak layak bagiku. Cukup. Dia berbicara transparan apa adanya. Tidak seperti iblis bicara baik-baik, manis-manis, orang tertipu, terayu, padahal tidak ada apa-apanya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa hidup memuaskan Allah sekaligus memuaskan diri kita, memuaskan hawa nafsu kita.
dan keinginan-keinginan daging kita. Tidak bisa. Allah adil dalam hal itu. Yang terakhir, Kristen itu sudah bebas dari dunia. Katakan amin. Kekristenan itu justru adalah dibebaskan dari spirit, dari roh dunia ini. Kristen itu sudah bebas dan untuk melayani Allah dan manusia. Kita sudah katakan kemarin melayani Allah dan manusia ini seperti live streaming, seperti sekarang. Kita tahu bahwa tidak banyak orang tidak seperti ibadah minggu. Apakah saudara beribadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, main musik sungguh-sungguh, menari sungguh-sungguh walaupun orang nggak ada? Nggak seru Pak, nggak banyak yang lihat. Kayaknya kayak ibadah mainan Pak, karena nggak banyak orang melihat. Ini berarti kita memuaskan daging. Makanya seringkali orang-orang yang melayani kalau hanya untuk dipandang oleh mata, padahal mereka lupa justru ketika menjadi live streaming lebih luas lagi yang melihat. Tidak hanya dibatasi 4 dinding, 4 tembok. Sudah di mana-mana orang bisa melihatnya. Itulah era yang sekarang. Makanya disebut dengan pelayanan dimensi baru. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita ini sudah bebas. Dibebaskan untuk melayani Allah dan juga melayani manusia. Karena manusia adalah kekasih-kekasih Allah. Sahabat-sahabat. Karena kita tidak melihat Tuhan, kita melayani manusia. Jadi yang benar itu adalah melayani manusia demi Allah. Bukan melayani Allah demi manusia. Aku mau melayani Tuhan, tapi kamu mau nggak nikah sama aku? Nah itu melayani Tuhan demi manusia. Ada banyak orang-orang menawarkan seperti itu. Aku hanya mau nikah denganmu kalau kau datang ke gereja kami dan kau menjadi pelayan. Oh itu syaratnya, sip, mulai besok aku datang melayani. Bukan begitu. Kita menjadi pelayan dan melayani Tuhan melalui melayani manusia, bahkan orang-orang terhina, orang-orang terkecil sekalipun kata Tuhan. Siapa yang melayani saudaraku yang paling hina ini, mereka melakukannya untuk. Jadi melayani Tuhan, melayani manusia. Melayani manusia dalam arti tidak mencari rupa, tidak mencari muka, tidak mencari upah dari manusia. Tapi sekalipun manusia-manusia ini menjengkelkan, tidak enak, tidak sedap, tidak memuji, tidak mengagungkan kita, tidak apa-apa, kita melayani mereka demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kristen itu sudah bebas karena anugerah Allah. Tidak ada perkara lain. Anugerah Allah lah yang membebaskan kita. Anugerah Kristus lah yang telah membebaskan kita. Supaya kita tidak kembali lagi. Dan keadilan Allah atas kita berlaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bertahan terus dalam keadaan ini dan terus kita berdoa. Saudara-saudara yang di rumah lebih banyak berdoa. Ayah-ayah di rumah lebih banyak berdoa. Kumpul anak-anak, kumpul istri. Nasihat-nasihat sekarang waktunya untuk lebih diberikan pada setiap keluarga. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan.
serukan pada seluruh sidang jemaat Tuhan, jangan takut, jangan cemas, tetap menjadi tenang. Be strong in grace of Jesus Christ. Menjadi kuat dalam anugerah yang diberikan Tuhan Yesus. Dalam keadaan seperti ini, jangan panik dan kehilangan kasih sayang. Saya tahu bahwa setiap orang akan merasa dan makin sulit, tapi percayalah kepada Tuhan. Sehingga ada pemeliharaan, pengetahuan akan pengajaran firman Allah tentang Sungai Kerit, tentang janda di Sarfat, dan banyak hal harusnya menjadi rema hari-hari ini. Bahwa khotbah-khotbah tentang bahwa Tuhan membuat pengecualian antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah hari-hari ini harus menjadi kuat dan menjadi rema. Dalam segala sesuatu Tuhan mengecualikan orang-orang yang percaya pada Yesus, putranya Yesus. Saya tidak mengatakan kepada Tuhan, tapi yang percaya kepada Yesus diperlakukan secara khusus, dibedakan dari yang lain. Sebab Yesuslah menjadi satu-satunya penetap, penentu keselamatan yang sesungguhnya dan anugerah pertolongan yang sesungguhnya. Mari kuat dan terus berdoa. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk kabinet. Berdoa supaya tidak ada yang mempolitisasi semua keadaan dan kondisi ini. Berdoa supaya ada yang curang-curang dan mengambil keuntungan dari keadaan ini disingkapkan. Biar wabah ini cepat selesai, tuntas, dan kita kembali tenang. Tapi semua biarlah kita kembalikan kepada Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang selalu Tuhan sediakan memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sampai hari ini Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami, dan Tuhan bebaskan. Kami percaya dalam segala hal untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat pujian penyembahan, untuk persembahan-persembahan kami yang boleh kami berikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, mengukuhkan kami, menguatkan, membawa kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kuatkan tiap keluarga, tiap ayah, tiap ibu, anak-anak menjadi semakin solid dalam tiap rumah tangganya. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh apapun yang terjadi kami tidak digoyahkan, tapi kami semakin berkokoh di dalam Kristus. Terpujilah Bapa. Berkati bangsa kami dan pulihkanlah. Arahkanlah tangan-Mu dan lepaskanlah kami dari semua yang jahat. Terima kasih, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu yang telah mempersiapkan ibadah. Baik yang di rumah, Tuhan siapkan, Tuhan balaskan, dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di sini dan yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Turunlah rahmat, anugerah, berkat, damai sejahtera, kasih setia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus memelihara, menyertai roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita percaya berkata amin. Bapa terima